Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Hikmawanto, NIM 2021410008, dan teman saya Gita Nur Rahmalia, NIM 2021411016, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Hukum Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Sejarah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Ketika singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Batutah mengagumi perkembangan Islam di negeri itu. Ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zahir berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu fikih. Menurut pengembara Arab Islam Maroko itu, selain berbagai seorang raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasai ketika itu adalah juga seorang fuqaha yang mahir tentang hukum Islam. Secara tradisional, biasanya pelajaran agama yang diberikan pada waktu itu adalah yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Masa VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pada akhir abad ke-16, tahun 1596, Organisasi Perusahaan Dagang Belanda atau VOC merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksudnya semula adalah untuk berdagang, namun kemudian haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC itu untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintah. Selanjutnya akan diisi dan dilanjutkan oleh Mbah Gita. Kitab hukum yang dibuat pada zaman VOC. 1. Kitab Hukum Mogarer untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab hukum ini adalah kitab perihal hukum-hukum Jawa yang dialirkan dengan teliti dari Kitab Hukum Islam Muharrar, atau di dalamnya dikumpulkan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum anak negeri untuk digunakan oleh Landrat atau Pengadilan Negeri Semarang untuk memutuskan perkara perdata dan pidana yang terjadi di kalangan rakyat penduduk daerah itu. 2. Pakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum Jawa yang tua-tua yang diterbitkan kembali oleh Dr. Hazel pada tahun 1905 atau Sukanto 1981. 3. Peraturan yang dibuat untuk daerah Buni dan Goa di Sulawesi Selatan atas Prakasa BJD Klokjuik. Posisi hukum Islam pada zaman VOC ini berlangsung demikian selama kurang lebih 2 abad lamanya, atau 1602 sampai 1800. Peralihan kekuasaan dan perubahan sikap. Waktu pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda mulai menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Namun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan berangsur-angsur. Pada zaman Dendles tahun 1808 sampai 1811, perubahan itu masih belum dimulai. Pada masa itu umumlah pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Dendles mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal atau hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak penghulu mereka untuk memutuskan beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda. Di samping itu, ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam, yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara. Teori resepti atau reception in complex. Pendapat Scholten
Ken Out Harlan tersebutlah yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Kemudian tahun 1882, karena di dalam pasal 78 ayat 2 RR itu ditegaskan bahwa hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putera atau dengan yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan nama mereka. Di kalangan ahli hukum dan kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Salomon Keizer 1823 sampai 1868, seorang ahli bahasa dan ahli kebudayaan Hindia Belanda. Ia banyak menulis tentang hukum Islam di Jawa dan bahkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Pendapat Salomon Keizer tentang hukum Islam yang berlaku di kalangan orang-orang Jawa atau Indonesia itu dikuatkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg 1845 sampai 1927. Karena pendapat dan karyanya itu, LWC van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperhatikan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan persepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Reception in complex. Ini berarti bahwa menurut van den Berg, yang diterima oleh orang Islam Indonesia itu tidak hanya bagian-bagian hukum Islam, tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Karena itu pula pendapat van den Berg ini disebut dengan teori reception in complex. Kritik terhadap teori resepsi yang mula-mula dicetuskan oleh Christian Snoek Horonze ini mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori yang dikemukakan oleh Snoek Horonze itu mempunyai maksud-maksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori itu, kata mereka, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuka dan ulama besar Islam seperti di Aceh misalnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.